Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini kita masuk ke tema 5 pada mata pelajaran IPS. KD yang akan kita pelajari pada tema 5 ini yaitu KD 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Ada 2 materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Di antaranya yang pertama, posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua, komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Kita masuk ke materi yang pertama tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, anak-anak ya, kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri ya. Kita sebagai manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, tidak setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN antara lain yang pertama, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Kemudian yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Dan yang terakhir, membuat kawasan perdagangan bebas atau AFTA. Apa itu AFTA? AFTA merupakan bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Selanjutnya, kita masih membahas peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Apa tujuannya? Tujuan pertukaran barang tersebut untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan juga memperoleh keuntungan. Nah, bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara di ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pertukaran sandang. Di antaranya, Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Selanjutnya, Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Yang ketiga, Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Selanjutnya, Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Selanjutnya, yang kedua, pertukaran pangan. Antara lain, hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Kemudian, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia juga mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Yang ketiga ada pertukaran papan. Di antaranya
Hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Selanjutnya, semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Inilah pertukaran barang yang dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Apa itu ekspor dan apa itu impor? Ekspor merupakan kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri ya. Inilah pengertian ekspor dan impor. Awas ya, jangan sampai tertukar. Nah, di sini ada komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Nah, kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Nah, di sini ada komoditas barang yang diekspor ke negara ASEAN ya. Di antaranya hasil industri ya, seperti semen, tekstil, dan kain batik. Kemudian yang kedua hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Yang ketiga hasil hutan seperti kayu potongan, rotan, dan damar. Yang keempat, hasil peternakan dan perikanan seperti daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. Dan yang kelima, hasil pertambangan seperti migas dan non-migas. Nah, inilah komoditas ekspor di Indonesia. Selanjutnya, komoditas impor di Indonesia ya. Antara lain, yang pertama barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur. Yang kedua, barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. Yang ketiga, barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Yang keempat, bahan baku seperti bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan bahan industri. Dan yang kelima yaitu jasa, biasanya dari negara-negara maju seperti tenaga ahli. Inilah komoditas impor di Indonesia. Mungkin materi hari ini dicukupkan sekian ya. Semoga kalian dapat memahaminya. Apabila ada yang belum kalian mengerti, boleh kalian tanyakan langsung ke ibu ya. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini masuk penilaian, makanya tugas ini harus difotokan dan dikirimkan ke ibu ya, hari ini juga. Tugasnya antara lain, yang pertama, kalian kerjakan latihan soal subtema 1 halaman 116 nomor 1 sampai 3. Kemudian yang kedua, latihan soal subtema 2 halaman 145 yang diisi hanya nomor 1 dan 2. Kemudian kalian tulis jawabannya saja di buku tulis. Setelah itu kalian fotokan dan kirimkan ke ibu. Terima kasih.
Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.